Assalamualaikum sahabat semua. Kali ini kita akan melanjutkan dengan kisah Imam Malik dalam menuntut ilmu di Madinah. Imam Malik merupakan salah satu imam mazhab yang terkenal dalam Islam. Imam Malik mulai mengejar pengetahuan Islam sebagai seorang anak hampir 10 tahun. Dia memenuhi syarat untuk mengeluarkan putusan hukum sebelum dia berusia 18 tahun. Imam Malik mulai mengajar ilmu agama pada usia 21 tahun, dan banyak perawi meriwayatkan hadis darinya sejak saat itu. Imam Malik menarik banyak orang dari seluruh dunia muslim dari awal hingga akhir hayatnya. Martabat dan ketenangan Imam Malik. Imam Malik tumbuh menjadi pria yang tinggi, tampan, dan kekar. Dia memiliki mata yang besar dan kulit yang sangat cerah. Dia sangat berhati-hati dengan pakaiannya dan selalu berpakaian bagus di depan umum. Dia menggunakan mus paling mahal. Bishr bin Al-Harits berkata, "Saya mengunjungi Malik sekali dan melihatnya mengenakan jubah bagus yang harganya pasti 500. Kerahnya setinggi mata, dan itu terlihat seperti yang mungkin dikenakan seorang raja. Dia mengenakan sorbannya sehingga sebagian menutupi dagunya dan kedua ujungnya bertumpu pada bahunya. Ketika seseorang bertanya kepadanya tentang mengenakan wol yang berat dan kasar, dia berkata, tidak ada gunanya kecuali saat bepergian. Jika tidak, itu adalah bentuk pakaian mewah, cara untuk mempublikasikan asketisme seseorang. Sangat tidak menyenangkan jika religiusitas seorang pria diketahui dari cara dia berpakaian. Dia mengenakan pakaian paling mahal yang diimpor dari Aden. Dia tidak mencukur kumisnya dan menganggap ide melakukan hal itu tidak menyenangkan. Ketika dia bersiap untuk memberikan pelajaran tentang hadits Nabi, dia pertama-tama akan melakukan wudhu, seolah-olah untuk sholat. Kemudian dia akan mengenakan pakaian dan serban terbaiknya dan menyisir janggutnya. Jika ada yang mengkritiknya karena perilaku ini, dia akan mengatakan, kehormatan hadis Nabi menuntutnya. Menjaga penampilan yang baik tidak bertentangan dengan tuntutan ketakwaan agama, keilmuan, atau ketajaman mental. Justru sebaliknya, itu adalah sesuatu yang dituntut dari seorang pria di posisi Malik. Dia tinggal di kota Nabi pada saat dunia telah terbuka lebar untuk orang-orang. Mereka membutuhkan seseorang seperti Malik untuk menunjukkan kepada mereka cara yang diperbolehkan dan seimbang untuk mendekati hal-hal yang lebih baik dalam hidup. Apalagi, itu cocok dengan temperamen dan pendirian Malik sendiri. Dia adalah keturunan raja dan memiliki martabat untuk mengikutinya. Bahkan, raja dan pangeran seperti Harun al-Rashid mengunjunginya di rumahnya dan berkonsultasi dengannya. Orang-orang melihat dalam hal ini nilai dan kehormatan pengetahuan Islam, dan martabat mereka yang memiliki pengetahuan itu tanpa menjadi sombong atau arogan. Kita juga bisa melihat pengaruh abadi seorang ibu. Dia adalah orang yang membuatnya terbiasa berdandan untuk studinya ketika dia masih kecil. Dia memberi kesan kepadanya bahwa ini adalah cara untuk menunjukkan rasa hormat kepada gurunya dan untuk pengetahuan yang dia peroleh. Sekitar tengah hari, saya akan pergi ke bagian kota Nafi. Bahkan tidak ada pohon untuk memberi saya naungan dari matahari. Aku akan menunggunya keluar dari rumahnya. Ketika dia benar-benar keluar, saya akan membiarkannya sebentar, agar tidak membuatnya tampak seperti saya berniat untuk bertemu dengannya. Kemudian saya akan naik dan menyambutnya, tetapi biarkan dia sampai dia datang ke halaman tengah. Kemudian saya akan bertanya kepadanya, bagaimana pendapat Ibnu Umar tentang ini dan itu. Dia akan menjawab saya, dan kemudian saya akan membiarkannya, karena dia memiliki sifat temperamental. Tidak pernah libur dalam belajar. Imam Malik tidak pernah mengambil cuti dalam belajar. Dia akan belajar bahkan pada hari-hari Idul Fitri. Memang, dia akan menunggu Id karena dia tahu bahwa tidak ada orang lain yang akan bersaing dengannya pada hari itu untuk mendapatkan perhatian salah satu ulama Madinah, khususnya Ibnu Syihab al-Zuhri. Malik kemudian mengingat salah satu pelajaran hari Id ini sebagai berikut. Saya menghadiri salat Idul Fitri. Setelah itu, saya berkata pada diri sendiri, Ibnu Syihab akan bebas hari ini. Jadi saya segera pergi dari area sholat untuk duduk di dekat pintunya. Saya mendengar dia bertanya kepada pelayannya, lihat siapa yang ada di pintu. Dia mengatakan kepadanya, itu adalah rekan kulit putihmu, Malik. Dia berkata, biarkan dia masuk. Jadi saya masuk ke dalam, dan kemudian dia berkata kepada saya, sepertinya Anda bahkan tidak punya kesempatan untuk pergi ke rumah Anda sebelum datang ke sini. Saya mengatakan kepadanya bahwa dia benar. Dia bertanya, apakah kamu sudah makan? Aku berkata tidak. Dia berkata, kalau begitu makanlah sesuatu. Saya berkata,
Bukan itu yang saya butuhkan. Lalu apa yang kau inginkan? Tanyanya. Saya ingin Anda menghubungkan pengetahuan dengan saya. Kalau begitu, datanglah ke sini. Saya mengeluarkan papan salinan saya dan dia menceritakan 40 hadis kepada saya. Saya memintanya untuk menceritakan lebih banyak, tetapi dia berkata, 40 sudah cukup bagi Anda untuk terhubung, berkomitmen pada ingatan Anda. Saya berkata, sesungguhnya, saya telah menghubungkan mereka. Dia kemudian mengambil papan salinan dari tangan saya dan berkata, kalau begitu, hubungkan mereka. Saya menghubungkan mereka semua dengan dia. Kemudian dia mengembalikan papan salinan itu kepadaku dan berkata, ikutlah denganku, karena kamu adalah salah satu bejana pengetahuan. Malik menghabiskan seluruh waktunya mengikuti pelajaran para ahli hukum dan ulama Madinah. Dia dibantu dalam hal ini oleh kecerdasannya yang tajam, ketersediaan ulama di kota, dan keterbukaan mereka kepada siswa, bahkan pada hari-hari Id. Para ulama Madinah itu istimewa. Kepribadian mereka dipengaruhi oleh fakta bahwa mereka tinggal di kota Nabi, dan mereka adalah penerus langsung dari perilakunya yang indah. Ini adalah warisan yang mereka warisi. Kesungguhan Imam Malik dalam menuntut ilmu. Pada masa Imam Malik kecil, pendidikan anak itu tidak diwajibkan. Hanya anak-anak yang memiliki bakat khusus, dan memiliki kesempatan, yang menghadiri kelas. Mereka adalah sebagaimana Allah berfirman. Dan orang-orang beriman tidak harus pergi bersama-sama. Dari setiap golongan mereka, hendaknya ada segolongan yang tertinggal untuk memperoleh ilmu yang benar dalam agama, agar mereka dapat menasihati kaumnya ketika mereka kembali, agar mereka dapat mengambil pelajaran. Quran Surat At-Taubah. Imam Malik mulai belajar ketika dia masih sangat muda. Dia menghabiskan 7 atau 8 tahun pertama pendidikannya dikhususkan untuk seorang guru tunggal, Ibnu Hurmus. Bahkan di usianya yang masih muda, Malik menghargai waktu yang ia miliki bersama gurunya. Bertahun-tahun kemudian, dia ingat bagaimana dia berhasil menjaga gurunya untuk dirinya sendiri. Saya dulu menyembunyikan beberapa kurma di lengan baju saya. Saya akan memberikannya kepada anak-anak guru saya dan memberitahu mereka bahwa jika ada yang memanggilnya, mereka harus mengatakan bahwa ayah mereka sedang sibuk. Imam Malik begitu berbakti kepada gurunya, sehingga ia akan menunggu di depan pintunya untuk waktu yang lama. Dia memiliki bantal berisi jerami yang akan dia duduki sementara dia menunggu, tenang seperti batu. Cepat atau lambat, Ibnu Hurmus akan menyadari bahwa ada seseorang di depan pintunya, mungkin karena gerakan yang dilakukan Malik. Dia akan bertanya kepada pelayannya yang ada di pintu. Dia akan melihat keluar, kembali dan berkata, hanya orang yang benar-benar kulit putih itu. Ibnu Hurmus kemudian akan memberitahunya, biarkan dia masuk. Dia adalah ulama dari orang-orang. Dengan cara ini, Malik akan datang untuk pelajarannya di pagi hari dan tidak berangkat sampai malam tiba. Malik kemudian berkata, dulu satu orang akan belajar dengan yang lain selama 30 tahun untuk mempelajari apa yang dia miliki. Orang-orang berasumsi bahwa Malik mengacu pada Ibnu Hurmus ketika dia mengatakan ini, karena Ibnu Hurmus telah membuat Malik bersumpah untuk tidak menyebut apapun atas namanya. Kita dapat melihat pengabdian Malik terhadap ilmu dalam perilakunya dengan gurunya yang lain, Nafi yang pernah menjadi tetangga dari sahabat Abdullah ibnu Umar, sahabat Nabi yang terkenal. Di usia tuanya, Nafi memiliki penglihatan yang lemah, dan Malik biasa membimbing dari rumahnya ke masjid. Sementara itu, Malik akan mengajukan pertanyaan dan Nafi akan menjawab. Nafi tinggal di dekat kuburan Madinah, dan Malik akan mencari-cari alasan untuk, kebetulan, bertemu dengannya. Terkadang ini berarti Malik harus berdiri di bawah sinar matahari untuk waktu yang lama. Kemudian, ketika Nafi keluar, Malik akan mengikutinya sampai dia menemukan kesempatan yang cocok untuk naik dan menanyakan sesuatu kepadanya. Malik kemudian mengingat lingkungan tempat Imam Malik dibesarkan dan menuntut ilmu. Imam Malik dibesarkan di lingkungan yang menanamkan nilai-nilai yang dimiliki orang-orang di era pendahulu kita yang alim. Dia berasal dari Madinah, sehingga menyerap ilmu langsung dari para sahabat dan tabi'in yang hidup di masa Nabi hingga setelahnya. Berikut beberapa keutamaan Madinah sebagai lingkungan tempat Imam Malik dibesarkan. Tingginya nilai penduduk Madinah. Betapa tingginya nilai penduduk Madinah dalam menuntut ilmu agama. Seorang anak yang tumbuh di sana akan melihat rasa hormat dan pembelaan yang dinikmati para cendekiawan. Mereka dijunjung tinggi karena merekalah yang memelihara tuntunan Nabi dan ilmu orang-orang saleh. Al-Syafi'i berkata tentang Imam Malik yang merupakan salah satu gurunya.
Saya melihat dalam diri Malik penghormatan dan rasa hormat yang dimilikinya terhadap ilmu. Ini memiliki kesan yang besar pada saya, sedemikian rupa sehingga ketika menghadiri kelasnya jika saya ingin mengambil selembar kertas saya akan melakukannya selembut mungkin untuk tidak membuat suara, dari kekaguman dan rasa hormat yang saya miliki untuk dia. Ini berbicara banyak tentang kepemimpinan dimiliki Imam Malik serta kesopanan dan perilaku yang baik dari Al-Syafi'i. Madinah, tempat kondusif untuk belajar. Hal kedua yang dapat kita lihat tentang Madinah pada zaman Malik adalah bahwa situasi di sana kondusif untuk belajar. Tidak banyak hambatan untuk mengejar pengetahuan dan sedikit gangguan. Jika seorang siswa ingin menuntut ilmu, pintu masjid selalu terbuka dan lingkaran belajar selalu tersedia. Jika siswa pergi ke pasar, diskusi tentang masalah hukum Islam juga akan berlangsung di sana. Bahkan di rumah, tidak akan ada apa-apa selain dorongan dari orang tua dan keluarga. Seolah-olah masyarakat sendiri berbicara dengan sepenuh hati mendukung pembelajaran Islam. Oh ya guys, sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, subscribe-lah. Karena subscribe itu gratis. Peran ibu. Ada sebuah kisah terkenal tentang Imam Malik dan ibunya, yang awalnya diceritakan Imam Malik kepada keponakannya. Saya bertanya kepada ibu saya, haruskah saya keluar dan mulai belajar menulis? Dia menjawab, kemarilah dan kenakan pakaian seorang ulama. Lalu keluarlah dan tulislah. Dia membawa saya dan mendandani saya dengan pakaian yang rumit, dan dia meletakkan sepotong kain panjang di kepala saya dan melilitkan sorban di sekelilingnya. Kemudian dia berkata, sekarang kamu keluar dan menulis. Dia selalu mendandaniku dengan sorban dan berkata, pergilah ke Rabiah dan pelajarilah darinya akhlaknya yang baik bahkan lebih dari pengetahuannya. Ibnu Al-Qasim berkata, Imam Malik melanjutkan studinya sampai atap rumahnya ambruk. Maka dia menjual kayunya. Setelah itu kekayaan dunia selalu datang dengan mudah kepadanya. Ibnu Bukair berkata, Malik lahir di Dil Marwah. Saudaranya Al-Nadr adalah seorang pedagang kain, dan Malik biasa membantunya dalam berdagang. Kemudian Malik berbalik untuk belajar. Orang biasa menyebut Malik sebagai saudara Al-Nadr. Tidak lama kemudian orang-orang mulai menyebut Al-Nadr sebagai saudara Malik. Inilah kisah-kisah Imam Malik. Untuk video kelanjutannya insya Allah akan segera kami buat, makanya stay terus di channel ini, agar tidak ketinggalan video terbaru. Yang belum subscribe jangan lupa, subscribe guys. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a